Ma nufaddilu 'alal faqihi ahadan illa sahabata. Masya Allah. Kami tidak mengutamakan siapapun menyamai faqih muqaddam melainkan para kami tidak mengutamakan, bukan menyamakan. Kami tidak mengutamakan siapapun manusianya kepada faqih muqaddam melainkan sahabat. Apa maksudnya? Siapapun kami anggap mereka itu ya belum sampai derajatnya seperti Sayyidina faqih muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pernyataan Habib tadi itu berat sekali, Pak ya. Habib tadi itu mengutip sebuah kitab ya. Isi kutipannya adalah kurang lebih ma nufaddilu 'alal faqih ahadan illa sahabah. Menurut kami tidak ada satupun yang lebih unggul daripada faqih muqaddam kecuali sahabat. Pertanyaan saya, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, lebih unggul dari sisi apa? Dari sisi ilmu misalkan. Dari sisi ilmu, misalkan ilmu fikih. Faqih muqaddam itu bukan mujtahid mutlak. Ya. Dalam fikih, faqih muqaddam itu tidak punya mazhab fikih. Justru mazhab fikih yang kita kenal adalah mazhab yang 4 itu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Faktanya adalah para habaib sekalipun mazhabnya Syafi'i. Bukan mazhab faqih muqaddam. Ya. Dalam tauhid misalkan. Para habaib sekalipun itu mazhabnya Abu Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah mereka itu. Faqih muqaddam tidak punya mazhab di dalam tauhid. Yang kita kenal mazhab dalam tauhid itu dua itu. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Dua itu. Faqih muqaddam tidak kita kenal. Ya. Dalam tasawuf misalkan. Tasawuf kita itu yang kita kenal itu mazhabnya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Faqih muqaddam tidak kita kenal. Ya. Jadi dari sisi ilmu ya, faqih muqaddam itu bukan pendiri mazhab. Ya, dalam fikih, dalam tauhid, dalam tasawuf bukan pendiri mazhab. Ya. Bahkan kitab-kitab hadis, rujukan-rujukan dalam hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Ya. Itu faqih muqaddam tidak punya karya hadis. Karya hadis sahih misalkan, karyanya Syekh Faqih Muqaddam itu tidak ada. Ya, sehingga dalam hadis misalkan kita merujuk kepada hadisnya Faqih Muqaddam itu tidak ada. Dan mereka semua itu bukan sahabat. Ya. Pendiri mazhab fikih bukan sahabat. Pendiri mazhab dalam ilmu tauhid bukan sahabat. Pendiri mazhab dalam tasawuf bukan sahabat. Kalau faqih muqaddam dikatakan lebih unggul dari siapapun kecuali dari sahabat, ya berarti lebih unggul dari pendiri mazhab yang 4 dalam fikih, pendiri dalam mazhab tauhid, dan lebih unggul daripada pendiri mazhab tasawuf. Masalahnya dalam ilmu fikih, tauhid, tasawuf, kita tidak ada yang bermazhab ke faqih muqaddam. Bahkan faqih muqaddam tidak punya mazhab. Ya. Para habaib dalam fikih masih Syafi'i, dalam tauhid Asy'ari. Ya. Rujukan hadisnya tetap Sahih Bukhari, Kutubus Sittah itu. Lalu dari sisi apa kemudian Syekh Faqih Muqaddam ini lebih unggul kecuali dari sahabat?
Ya, ini kan pertanyaan besar. Kalau misalkan lebih unggul dari sisi kewalian, karena Faqih Muqaddam itu wali paling top misalkan. Wali paling top itu wali kutub, Pak, yang kita tahu ya, wali kutub. Wali kutub itu ada 4 yang terkenal. Tidak ada yang bernama Faqih Muqaddam. Ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu wali kutub. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub. Ada Syekh Ahmad Badawi, wali kutub. Ada Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, wali kutub. Itu yang kita kenal selama ini. Faqih Muqaddam tidak ada di situ. Lalu dari sisi apa Syekh Faqih Muqaddam ini lebih unggul dari siapapun kecuali sahabat? Nama Faqih Muqaddam ini bahkan baru kita kenal baru-baru ini, beberapa tahun ini. Saya ketika di pesantren tidak pernah ketemu dengan nama Faqih Muqaddam ini ketika ngaji kitab ya. Atau tidak pernah saya dengar dari ustadz saya, guru-guru saya, nama Faqih Muqaddam ini. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, itu memang sudah masyhur, Pak. Dari saya kecil belum tahu apa-apa sudah dengar dari orang-orang tua kita itu nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Karyanya jelas ada. Dan Syekh Faqih Muqaddam ini konon bahkan karyanya saja tidak ada. Lalu dari sisi mana? Dari sisi apa? Syekh Faqih Muqaddam ini tidak ada yang mengungguli kecuali sahabat. Nah, ini kan pernyataan yang berat, Pak, bahwa tidak ada satupun yang lebih unggul dari Syekh Faqih Muqaddam kecuali sahabat. Ini kan berat. Masalahnya ulama-ulama rujukan kita dalam mazhab itu tidak ada yang sahabat. Tidak ada yang sahabat, tidak ada. Ya. Berarti Syekh Faqih Muqaddam lebih unggul dari Syafi'i, Maliki misalkan, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Ghazali. Karyanya saja tidak ada. Ini kan di mana ya, kan berat pernyataan ini, Pak. Makanya dari sisi apa? Dari sisi mana? Begitu ya. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.